Anichi, Jisa, it's back. Oke, apa kabar teman-teman anime semua? Semoga teman-teman tetap sehat semangat dalam menjalani aktivitas ya sehari-hari. Oke, kembali lagi bersama aku Jisa. Kali ini kita akan membuat konten menarik nih. Jadi kita akan fokus pada satu anime yang seasonnya sudah banyak. Jadi anime ini adalah anime Sword Art Online teman-teman. Jadi kalau teman-teman pasti udah tahu lah ya, Sword Art Online tuh animenya tuh sekarang sudah sampai season keempat atau mungkin season ketiga ya, aku kurang tahu. Pokoknya sudah banyak episodenya, dan itu awal season satunya itu tayangnya sudah tahun 2012. Jadi harusnya teman-teman yang memulai anime atau yang suka anime pada tahun tersebut pasti sudah paham lah ya anime SAO ini. Jadi anime ini tuh ya pasti kalian sudah tahu lah karakter utamanya siapa. Ya siapa lagi kan kalau bukan si Kirito. Ya gak ya Kirito dan Asuna gitu. Jadi Kirito dan Asuna ini salah satu couple atau pasangan terbaik di anime ya gitu. Jadi mungkin banyak sekali yang mengwaifukan atau mengidolakan dua karakter ini gitu. Jadi ya boleh-boleh aja lah, memang karena mereka itu bagus sekali gitu. Maksudnya dalam ya maksudnya dibuat dari segi karakter ataupun dari segi kekuatan dan cerita gitu. Oke, kali ini aku nggak mau membahas animenya sendiri, aku ingin membahas sesuatu hal yang unik, bukan spoiler loh ya. Dari sekian banyak season tersebut, aku ingin membuat list Kirito yang terkuat gitu. Nah, jadi ini aku sudah pilih menjadi 7 ya. Jadi kita akan membahas tentang 7 Kirito terkuat di SAO, di semua season SAO gitu. Nah, kenapa ada 7? Harusnya ini ada 8 ya, yaitu Kirito War of the Underworld yang core 2, tapi kita nggak tahu soalnya kan episodenya belum keluar ya. Jadi sampai video ini aku tayangin kan karena yang core 2 belum tayang, jadi aku buat yang sudah ada dulu. Jadi teman-teman nanti bisa membandingkan apakah sesuai dengan pendapatku atau mungkin teman-teman punya pendapat sendiri gitu. Oke ya, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung mulai saja. Oke, kita langsung mulai saja di paling bawah dulu ya. Jadi kita mulai dari nomor 7, yaitu Kirito War of the Underworld Core 1. Nah, ini kenapa aku mulai dari sini ya? Kalian sudah tahu lah ya, kalau yang sudah nonton War of the Underworld yang Core 1 itu kan Kirito bisa dibilang AFK kan. Ya, maksudnya dalam istilah game itu ya, maksudnya dia maksudnya bisa hidup sih, dia memang hidup gitu, tapi kan dia lumpuh tak berdaya gitu. Dia nggak bisa ngapain, maksudnya dia nggak bisa bicara aja, nggak bisa gitu. Dia cuma bisa duduk-duduk di kursi roda. Dia sampai meminta bantuan Alice sendiri kan untuk maksudnya merawatnya gitu. Dan ya menurutku dia, karena Kirito ini nggak bisa ngapa-ngapa, karena ini aku fokusnya di Kiritonya bukan di ceritanya ya. Jadi ya memang bisa bilang ini Kirito terletak di nomor 7 gitu. Ya walaupun dia punya banyak, maksudnya kelemahannya terlalu besar, tapi ya dia punya kelebihan loh. Ya kelebihannya apa? Yaitu dia ya bisa dibilang menang banyak lah ya. Dia tuh dapat perhatian dari banyak sekali karakter yang muncul di Core 1 ini ya, terutama dari Alice sendiri ataupun dari muridnya, guru, ataupun termasuk Asuna yang sampai masuk ke dalam game itu untuk menyelamatkan Kirito. Bayangin coba, dia menang banyak lah udah itu. Udah ya, itu yang bisa aku sharing ya. Jadi nomor 7 adalah yang Kirito War of the Underworld Core 1. Oke, kita langsung lanjut saja ke nomor 6. Nah, nomor 6 ini aku memilih Kirito Project Alicization Season 3 gitu. Nah, kenapa kok aku bisa bilang ini Project Alicization ini maksudnya aku taruh di nomor 6. Nah, alasannya adalah Kirito memiliki banyak kelemahan, yaitu dia masih belajar sistem call dari awal gitu. Jadi kalau sistem call itu apa? Sistem call itu kayak hal yang bisa kita lakukan untuk membuat skill gitu, dari skill pedang ataupun skill mantra ataupun skill-skill yang lain gitu. Nah, ini kita memulainya dari awal gitu. Selain itu dia juga mengasah teknik pedangnya itu dari awal teman-teman, karena dia begitu masuk di Project Alicization ini, dia tuh kayak maksudnya dia memiliki ya ibaratnya equipment dan capability yang rendah gitu. Jadi dia harus saat mau menggunakan pedang yang hitungannya kelas tinggi, dia harus ya maksudnya kerja ekstra keras gitu, sampai dia harus memusnahkan goblin agar dia mempunyai cukup kekuatan. Jadi dia bisa memegang pedang itu, pedang mawar biru kalau teman-teman sudah menontonnya.
Nah, terus dia juga memiliki kelemahan lain, yaitu butuh waktu lama sampai dia bisa memegang mawar biru. Nah, ini yang setelah aku ceritain tadi gitu. Nah, kelebihannya apa? Dia bisa menang lawan administrator ya, meski dia harus mengorbankan rekan-rekannya, termasuk, ya ini boleh aku spoiler ya. Jadi sampai Yujiro itu mengorbankan dirinya sendiri ya, agar maksudnya Kirito itu bisa menang melawan administrator, meski ya pada akhirnya dia AFK yang nanti dilanjutkannya di Core 1 War of the Underworld gitu. Nah, itu ya. Jadi nomor 6 adalah Kirito Project Alicization season ketiga. Oke, kita langsung lanjut saja ke 5 besar, yaitu peringkat 5-nya apa? Aku menaruh Kirito GGO atau Gun Gale Online ya, season kedua. Nah, ini kalau teman-teman yang menonton season 1, season 2 ini sebenarnya kan terbagi menjadi dua ya. Jadi kalau di season kedua ini adalah ibaratnya bisa dibilang 12 episode awal itu fokusnya ke game GGO ya. Nah, kalau yang 12 episode akhir itu baru ke Alo gitu. Nah, GGO ini Kirito maksudnya memiliki banyak kelemahan ya. Kelemahannya apa teman-teman? Jadi dia adalah main dengan akun konversi gitu. Jadi akun konversi itu apa? Jadi setelah di season 1 ya itu tuh nanti maksudnya kita bisa berpindah game gitu teman-teman. Jadi misal kita bermain game SAO kan, atau Alo lah, Alo. Nah, akun tersebut bisa kita gunakan untuk masuk ke game GGO tanpa start dari awal gitu. Jadi Kirito masuknya di akun konversi ini maksudnya langsung pakai skill yang sama gitu. Jadi dia nggak perlu update, maksudnya ngupgrade dari awal gitu. Ya menurutku ini bisa dibilang cheat ya, tapi nggak bisa dibilang cheat karena ini masuknya ke game baru, dan game baru itu berbeda banget. GGO kan temanya tembak-tembakan dia. Kalau game sekarang bisa dibilang kayak PUBG dan Free Fire atau sejenisnya ya. Sedangkan Alo kan seperti game MMORPG itu kan. Nah, jadi beda. Senjatanya di sini adalah pedang. Kelemahannya di sini. Game GGO kan harusnya tembak-tembakan kan. Dia pakai pedang loh. Kan susah juga kan. Nah, tapi dia kelebihannya itu dengan menggunakan pedang itu dia bisa melawan musuh terutama di game ini, yaitu salah satu anggota Login Coffin atau LC ya, itu ada di season satunya ya. Jadi penghubung season 1 dan season 2-nya gitu. Dan dia bisa menang. Terus yang bikin menarik lagi adalah saat itu dia itu bisa maksudnya dia bisa menghindari tembakan sniper yang harusnya kan tanpa suara kan, dilengkapi peredam suara saat itu. Jadi snipernya namanya Silent Assassin kan. Jadi itu saat itu Kirito disenip, tapi Kirito bisa refleksnya tuh gila. Kalian bisa bayangin kan, peluru sniper itu cepatnya kayak apa gitu loh. Dan dia bisa set gitu, dia bisa menghindari tembakan itu ya. Itu kan refleksnya berarti tinggi banget kan gitu loh. Nah, itu salah satu kehebatan atau kelebihan Kirito yang di GGO season kedua gitu. Nah, dari kelemahan dan kelebihan tersebut maka aku menaruhnya di peringkat kelima. Oke, kita langsung lanjut saja di peringkat 4. Peringkat 4 ini aku menaruh Kirito First Alo season 1. Jadi kelemahannya apa? Kelemahannya ini adalah Kirito itu menggunakan hampir sama, dia menggunakan akun konversi teman-teman. Tapi akun konversinya ini adalah akun konversi SAO teman-teman. Kalau yang di GGO kan dia Alo ya, dari Alo yang sudah baru gitu. Tapi kalau yang ini dia pure dari game SAO yang ya kalian udah tahu lah kehebatannya kayak apa ya. Dan itu pure semua kekuatannya itu sama, equipment ya cuma beda di equipment aja. Jadi saat dia membuka itu tidak ada skill utamanya, yaitu skill pedang ganda gitu atau Midoriyo ya. Kalau dalam bahasa Jepang, aku tolong koreksi ya. Nah, saat itu kita bisa membayangkan lah kehebatannya kayak apa kalau misal andai skill pedangnya itu ada gitu. Tapi karena Alo itu berbeda sama SAO. Kalau SAO kan benar-benar murni pakai skill pedang kan. Tapi kalau Alo itu pakai sihir teman-teman. Nah, makanya itu yang membedakan equipmentnya gitu. Selain itu dia juga mendapatkan ID GM atau Gaming Master ya dari Kayaba Akihiko. Jadi saat itu kan dia menyelamatkan Asuna ya. Jadi maksudnya saat melawan itu dia musuh terberatnya adalah GM itu sendiri, yaitu namanya Shudo. Nah,
Tapi karena Kirito itu nggak mau menyerah, ya maunya awalnya dia mau menyerah, tapi tiba-tiba kayak batu datang dan dia memberikan ID GM-nya sendiri. Jadi Kirito maksudnya bisa menjadi gaming masternya gitu. Wah, itu kan gila banget ya. Tapi kan menurutku itu kan terlalu overpower ya. Kalau misal pemain kok bisa mengetahui ID GM itu kan ya maksudnya ibaratnya kalau misal orang jahat kan malah digunakan untuk aneh-aneh kan. Nah, makanya itu aku anggap ini mendapatkan ADGM ini kan aku masuknya di kelemahan gitu loh ya, walaupun itu akhirnya dia maksudnya kelebihannya itu bisa maksudnya menang telak atas Sudo ya, karena Sudo kan cuma maksudnya sombong karena dia GM kan, terus karena akun GM-nya sudah kalah sama akun GM-nya Kirito ya otomatis dia kalah kan dalam adu pedang karena dia nggak punya skill pedang gitu loh. Dia lalu akhirnya menyelamatkan Asuna dengan epic battle melawan Guardian itu yang di pohon kehidupan, dan akhirnya dia menjadi pahlawan SAO gitu, dan selesai di SAO di season pertama saat itu, dan dilanjutkan di season kedua yang GGO itu kalau teman-teman menonton. Oke, itu nomor 4-nya ya, yaitu Kirito First Alo season 1. Oke, kita langsung lanjut saja di nomor 3, yaitu Kirito Ordinal Scale Movie gitu. Jadi kalau teman-teman sudah nonton season 1, season 2 ya. Nah, sebelum season 3 itu ada movie teman-teman, yaitu bernama Sword Art Online Ordinal Scale gitu. Nah, movie ini tuh movie ini tuh berbeda dengan season-season sebelumnya, yaitu di movie ini tuh ada teknologi namanya Augma. Augma itu dia itu bisa maksudnya tipenya itu AR teman-teman, atau augmented reality ya, sedangkan game-game kayak SAO, Alo, GGO sejenisnya itu kan VR semua kan. Nah, ini AR teman-teman. AR itu apa? AR itu ya ibaratnya kita bisa memainkan game itu tanpa kita tertidur gitu, kayak di SAO sih ya, kalian udah tau lah ya. Nah, kita langsung fokus saja di sini. Kelemahannya itu apa? Nah, ini game pertama Kirito yang bertipe AR teman-teman, bukan VR. Jadi selama Kirito main di semua season SAO itu kan dia VR semua kan. Nah, ini adalah yang pertama kali Kirito main AR gitu. Jadi otomatis dia kan harus menggerakkan tubuhnya sendiri lah, harus kalau misal bertarung pakai tubuhnya sendiri, terus ya berlari ya sama gitu, dan ya semuanya lah gitu. Jadi otomatis kan dia nggak kebiasa kan, soalnya kan tubuhnya kan dia kurang olahraga lah kalau di anime itu diceritakannya gitu. Tapi akhirnya dia memiliki kelebihannya itu dia bisa menyelamatkan Asuna dan SAO survivor dari amnesia. Jadi saat itu kan ada insiden ya, dimana maksudnya di game Ordinal Scale itu tuh kayak pemain-pemain SAO itu nanti akan dibuat lupa ingatan gitu, karena ingatannya itu diambil gitu. Tapi pada akhirnya Kirito berhasil menyelamatkan itu, dan pada akhirnya di puncak epic battle-nya dia melawan bos terakhir SAO gitu. Ya itu epic battle banget lah itu. Kalau teman-teman belum nonton, silahkan tonton ya. Aku saranin tonton, itu epic banget itu pertarungannya. Oke, itu nomor 3, yaitu Kirito Ordinal Scale Movie. Oke, kita langsung lanjut saja di peringkat nomor 2, yaitu Kirito New Alo Season 2. Nah, kenapa ini aku taruhnya season 2 yang New Alo ini peringkat kedua, yaitu dia punya kelemahannya itu gini. Kita mulai dari kelemahan ya. Kelemahannya itu adalah dia memulai gamenya itu dari awal, karena semua ability dan equipmentnya di reset. Jadi beda kayak Alo yang pertama, yaitu cuma salinan dari game SAO. Nah, ini itu benar-benar dia memulai dari awal gitu. Tapi diceritakannya saat anime itu dia sudah bermain beberapa hari atau minggu ya, jadi dia maksudnya ability-nya sudah mulai kuat lah gitu loh. Nah, lalu yang aku sedikit sesali di yang Alo season 2 ini, dia tuh sengaja melemah melawan wanita. Jadi di Alo ini kan season yang New Alo ini ada legenda Zekken ya, teman-teman sudah tahu lah kalau yang sudah menonton ya. Tapi saat Kirito itu ternyata kalah loh lawan Zekken, padahal Kirito itu kan dikenal dengan pendekar pedang yang hebat kan gitu loh. Kirito saat melawan Zekken aja dia pakainya cuma satu pedang kan, harusnya sebenarnya dia tuh punya dua pedang dan bisa menggunakan itu semua tanpa skill Midoriya gitu, tapi dia gak menggunakannya gitu ya. Nggak tahu lah itu Asuna aja sampai marah-marah kan. Nah,
Kelebihannya itu di sini adalah dia memiliki desain karakter yang sudah disempurnakan ya. Jadi kalau kalian membandingkan Alo yang lama dengan Alo yang baru tuh karakter Kirito itu udah beda banget ya. Maksudnya bagusan yang Kirito yang sekarang. Lalu dia juga memiliki equipment terkuat yaitu pedang Excalibur. Jadi dia episode awal-awal adalah episode Kirito mendapatkan pedang Excalibur, lalu menjelang akhir itu baru Zeken gitu. Oke, itu adalah peringkat keduanya yaitu Kirito New Alo Season 2. Oke, ini teman-teman yang sudah kalian tunggu-tunggu ya, yaitu list Kirito terkuat versi Akarin Chisa, versiku sendiri. Nah, versi pertama peringkat pertama ini aku menaruh Kirito Sword Art Online Season 1. Nah, ya kenapa? Ya kalian sudah tahu sendiri lah, SAO Season 1 itu adalah maksudnya awal mula dari semua cerita anime Sword Art Online ini gitu loh. Ya, jadi pasti Kirito SAO Season 1 ini membekas banget lah bagi yang menontonnya pertama kali gitu dan kebetulan menyukai anime ini gitu. Nah, tapi kita mulai dari kelemahannya dulu ya. Kelemahannya itu apa? Dia tuh memiliki traumatis ya. Jadi dia kan saat itu dia punya grup party, tapi maksudnya grup party itu maksudnya dia menyembunyikan levelnya gitu. Ibaratnya dia tuh levelnya sudah tinggi, tapi dia sengaja melemahkan gitu biar bisa berbaur sama mereka. Tapi itu malah menjadi bumerang bagi dia sendiri. Pada akhirnya maksudnya teman-temannya itu masuk ke dalam labirin dan malah ternyata teman-teman satu partinya itu musnah hanya gara-gara keegoisannya Kirito gitu, dan akhirnya menyebabkan dia trauma gitu. Tapi pada akhirnya setelah dia bertemu sama Asuna, maksudnya dia mulai membaik, lalu mulai tumbuh benih-benih cinta dan hubungan mereka semakin romantis dan bla bla bla, berlanjut sampai yang World of the Underworld Core 1 gitu. Nah, kelebihannya juga dia bisa mengungkap identitas Kayaba Akihiko itu sendiri, dan dia akhirnya bertarung sama Kayaba, membebaskan 6.000 pemain yang harusnya 10.000 ya, tapi kan di situ diceritakan meninggal 4.000 ya. Jadi setelah 2 tahun pertarungan hidup mati, pada akhirnya game Sword Art Online itu berhasil diselesaikan, dan lalu dia yang membuat overpower itu apa? Kirito tuh mempunyai yang sudah aku singgung di awal-awal ya. Jadi Kirito tuh mempunyai skill yang unik teman-teman. Jadi skillnya itu apa? Skillnya adalah aliran pedang ganda. Kalau di translate ke Indonesia ya, kalau dalam bahasa Jepang itu apa? Midoryu atau apa ya? Kurang jelas soalnya aku. Nah, itu skill itu tuh memungkinkan kita bisa bermain dengan 2 pedang gitu. Ya hebat juga kan. Jadi maksudnya itu kan jarang-jarang kan di anime ini tuh pemain bisa memainkan 2 pedang gitu. Kalau enggak Kirito ya siapa lagi kan gitu. Nah, itu adalah keseluruhan list Kirito terkuat versiku sendiri, versi Akarin Chisa. Jadi teman-teman kalau punya pendapat silahkan komen di bawah, ataupun ada hal-hal yang belum lengkap mungkin teman-teman bisa menambahkan. Apakah teman-teman setuju dengan list ini, ataupun mungkin teman-teman punya pendapat sendiri, silahkan komen di bawah ya. Ini pure murni dari pendapatku sendiri sebagai yang setelah menonton SAO Season 1 sampai yang terakhir adalah War of the Underworld Core 1. Menarik, kita bisa menantikan Core 2-nya nanti seperti apa. Apakah Kirito nanti akan bangkit atau tidak, aku juga belum tahu karena aku belum membaca spoiler, karena aku benar-benar ingin menikmati anime ini, karena anime ini recommended untukku sendiri. Nah, mungkin ke depan aku akan membuat konten-konten menarik lagi seputar SAO, jadi teman-teman nantikan saja ya. Oke, sekian pembahasan Kirito terkuat versi Akarin Chisa. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke, mata nih.